Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sabrina dari kelas 11 IPA 1 akan membuat jenis-jenis kasus dari pelanggaran HAM. Nah, jadi sebenarnya kasus pelanggaran HAM ini ada dua jenis, yaitu ada kasus pelanggaran HAM berat dan kasus pelanggaran HAM ringan. Nah, adapun yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia meliputi yang pertama ada kejahatan genosida. Nah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama dengan cara yang pertama menghilangkan nyawa atau anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Lalu yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya. Lalu yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Dan yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Lalu yang kedua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa tindakan yang pertama penghilangan nyawa, pemusnahan, dan perbudakan. Lalu yang kedua yaitu pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Lalu yang ketiga, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok-pokok hukum internasional. Yang keempat yaitu penyiksaan. Lalu yang kelima ada pemerkosaan. Keenam, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan yang lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Lalu yang ketujuh yaitu penghilangan orang secara paksa, dan yang kedelapan yaitu kejahatan apartheid. Lalu kejahatan perang. Kejahatan perangnya adalah tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pihak pribadi yang sedang berperang. Adapun yang termasuk kejahatan perang antara lain penggunaan senjata kimia, pemusnahan, senjata biologi, perlakuan secara brutal atau sadis. Lalu agresi. Agresi itu adalah penyerangan atau serangan dari suatu negara kepada negara lain. Lalu pembajakan kapal laut atau pesawat udara, dan terorisme. Lalu bila kita membicarakan tentang kasus pelanggaran HAM di dunia internasional, itu ada misalnya seperti yang pertama itu bentuk penjajahan yang terjadi pada masa lalu yang dilakukan oleh negara-negara sebelumnya seperti Belanda yang menjajah Indonesia, lalu atau Jepang yang menjajah Indonesia. Lalu yang kedua yaitu pembantaian suku atau hukum, misalnya pembantaian suku Kurdi dan pembantaian warga Bosnia. Lalu yang ketiga itu pembantaian ras yang dilakukan oleh Nazi pada masa Hitler. Nah, selanjutnya kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu rezim atau elit politik yang berkuasa. Dan yang terakhir yaitu penindasan ras kulit hitam di Afrika saat berlakunya sistem apartheid. Lalu ada pun kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, misalnya itu ada kasus di Tanjung Priok, lalu ada kasus Marsina, lalu ada kasus wartawan Barnas yang bernama Udin, lalu kasus penghilangan nyawa aktivis HAM Munir, lalu kasus orang hilang, tragedi Trisakti, kasus HAM Timur Persejahteraan Pendapat, dan kasus kekerasan antar warga di Maluku. Lalu tidak hanya mencakup di kasus pelanggaran HAM Indonesia ataupun internasional, di lingkungan sekitar kita juga sering terjadi kasus pelanggaran HAM ini. Misalnya, kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Itu contohnya ada misalnya orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anak, misalnya dalam hal pemilihan sekolah. Misalnya anaknya mau masuk SMA tapi orang tuanya memaksakan masuk SMK. Atau misalnya orang tuanya ingin anaknya masuk IPA akan tapi anaknya sendiri itu ingin masuk IPS. Lalu misalnya ada contoh kasus pelanggaran HAM itu orang tua yang menyiksa anak, lalu anak yang melawan, menganiaya, bahkan menghilangkan nyawa saudara atau orang tuanya, dan seorang majikan atau anggota keluarga memperlakukan asisten rumah secara tidak pantas atau menganiaya.
Lalu ada juga kasus pelanggaran HAM ini di lingkungan sekolah, misalnya bullying, ini sering terjadi di setiap sekolah. Lalu tawuran antar pelajar, lalu siswa yang lain menganiaya siswa yang lain, satu sama lain.